Bab 355, Ifik 2. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Hubungan antara Ifik dan Charmaine dimulai sekitar 40 tahun yang lalu. Ketika Charmaine belum menjadi singa hitam, dia pertama kali bertemu Ifik, yang bahkan saat itu adalah tentara bayaran, ketika dia berkeliaran di seluruh benua dengan dalih pelatihan untuk menjadi seorang ksatria. Yang kuat dikatakan bisa mengenali satu sama lain saat dilihat. Mereka berdua kuat sejak usia muda dan melihatnya satu sama lain begitu mereka bertemu. Meskipun mungkin terdengar lucu, melalui benturan tinjunya dengan pedangnya, ikatan terjalin antara Charmaine dan Ifik. Ifik, yang dikalahkan dalam bentrokan mereka, menerima kekalahannya tanpa syarat dan bersumpah untuk menghormati Charmaine sebagai kakaknya. Setelah ini, mereka memiliki beberapa keterikatan lainnya. Ksatria Singa Hitam bertanggung jawab atas pekerjaan kotor klan Hati Singa. Namun, itu bukan satu-satunya signifikansi keberadaan Black Lion Knight. Tugas yang diberikan kepada Ksatria Singa Hitam oleh Kekaisaran Kil adalah menjaga perbatasan selatan Kekaisaran di sepanjang Pegunungan Uklas. Meskipun para ksatria tidak perlu meminjam kekuatan tentara bayaran untuk memenuhi tugas mereka, mereka sering mencari bantuan tentara bayaran yang terampil untuk bertindak sebagai pasukan invasi asing selama latihan simulasi. Karena hubungan ini, Ifik memiliki hubungan yang cukup dalam dengan Charmaine, tidak dengan klan Leonhard. Saya melihat ada beberapa wajah baru di sini, komentar Ifik. Selama ulang tahun Charmaine beberapa bulan yang lalu, Leonhard tidak mengadakan pesta mewah, tetapi Ifik masih mengunjungi mereka di mansion mereka dengan beberapa hadiah yang dipilih dengan cermat. Lagi pula, itu tidak seperti mereka orang asing, dan karena ini adalah hari ulang tahun orang yang dia hormati sebagai kakaknya, bukankah seharusnya Ifik setidaknya membawakannya hadiah? Ifik sudah akrab dengan murid Charmaine, Ciel, dan pengawalnya, Dezra, beberapa waktu lalu, jadi tidak canggung baginya untuk mengunjungi mereka. Dia telah memberi Charmaine hadiah asbak antik dan elegan yang menyenangkan. Kemudian, setelah minum-minum bersama, Ifik dengan sopan pergi dari mansion. Ifik dengan jelas mengingat semua wajah para pelayan yang dilihatnya di mansion saat itu. Para pelayan itu telah dipekerjakan pada saat kedatangan Leonhard di Simuin, tidak dibawa bersama mereka dari klan Leonhard. Ifik yakin dia tidak ingat melihat wajah ketiga wanita yang berdiri di belakang Ciel. Mereka juga tidak tampak seperti pelayan biasa, kata Ifik menilai. Bahkan dengan mata Ifik yang berpengalaman, dia tidak bisa sepenuhnya melihat melalui sihir yang dilemparkan oleh Wise Sienna. Namun, meskipun tidak ada yang aneh terlihat dalam penampilan luar mereka, naluri Ifik, yang telah diasah melalui pengalaman tempur kehidupan nyata sebagai tentara bayaran, dapat mendeteksi bahwa ada sesuatu yang aneh tentang ketiganya. Perasaan itu tidak terlalu jelas. Hanya sejauh dia dapat dengan mudah mengatakan bahwa itu masing-masing dari ketiga wanita ini memiliki udara yang sedikit berbeda bagi mereka dibandingkan dengan orang biasa. Namun, itu sudah cukup mencurigakan. Terutama yang itu, pikir Ifik dalam hati. Masing-masing dari ketiga wanita itu memiliki karakteristik individu, tetapi yang menarik perhatian Ifik adalah seorang wanita jangkung dengan rambut emas dan mata biru. Fitur sudutnya yang memiliki kemampuan aneh untuk menarik perhatian seorang pria pasti menarik perhatiannya, tapi itu adalah cara dia berdiri, terlihat setajam pedang terhunus, yang membuatnya tampak sangat cantik baginya. Ifik menatapnya dengan hati-hati, meskipun ditutupi oleh pakaiannya, jadi aku tidak bisa melihat dengan baik. Hanya dari garis besar tubuhnya, aku bisa mengatakan bahwa wanita ini adalah seorang pejuang. Bagi seorang wanita yang telah berlatih cukup keras untuk memiliki definisi fisik, dia tidak tampak seperti pelayan sederhana. Begitu kecurigaan itu muncul, Ifik tidak bisa membantu tetapi mengalihkan pandangannya ke dua wanita lainnya. Salah satu dari mereka memiliki rambut coklat subur dan mata dengan warna yang sama, tetapi hanya dengan berdiri di sana dengan tenang, dia mengeluarkan perasaan rahmat dan bangsawan. Dan wanita yang berdiri di sampingnya, dengan rambut hitam dan mata hijau, dengan manis mengedipkan matanya yang lebar saat dia menoleh ke arah ini, mencoba menilai situasinya. Ifik berbalik ke Eugene, berpikir, jadi wanita ini adalah pemimpin mereka. Dia telah memperhatikan bahwa itu dua wanita lainnya sama-sama melihat wanita pertama untuk isyarat mereka. Memang, sebagai prajurit setingkatnya, masuk akal bahwa dia adalah pemimpin mereka. Setelah membuat penilaian ini, Ifik menyeringai. Charmaine merenung sejenak tentang bagaimana dia harus menjawab pertanyaannya. Dia tidak pandai dalam hal semacam ini, tidak, dengan kebohongan secara keseluruhan. Ciel, sangat menyadari bahwa Charmaine memiliki kepribadian seperti itu, dengan cepat berbicara, seperti yang diharapkan dari Anda, Sir Ifik. Seperti yang Anda lihat, tiga di belakang saya bukanlah pelayan biasa. Mereka adalah pelayan pribadi dari keluarga utama yang telah menjalani pelatihan khusus dari klan Hati Singa. Pelayan pribadi, Ifik mengulangi dengan rasa ingin tahu. Ya, Ciel membenarkan. Tapi untuk berpikir bahwa itu kamu akan bisa melihat melalui mereka hanya dengan pandangan sekilas. Apa sih yang dia bicarakan? Eugene berpikir sambil menatap Ciel dengan bingung. Namun, seolah-olah Ciel sudah memikirkan semua ini sebelumnya, dia terus berbicara tanpa ragu-ragu, untuk ekspedisi ini, kami Leonhard tidak dalam posisi untuk memberikan dukungan kami dengan kekuatan independen kami. Itu karena, seperti yang mungkin sudah diketahui Tuan Ifik,
kerajaan Simuin bertekad untuk menaklukkan Iris hanya dengan menggunakan angkatan bersenjata mereka sendiri. Ivik mempertimbangkan ini, itu benar. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa hebat klan Hati Singa, mereka masih milik Kekaisaran Qil. Dan sebenarnya, dari sudut pandang Kaisar Qil, dia seharusnya senang bahwa Simuin telah memutuskan untuk mengorbankan darah dan daging mereka sendiri untuk ini. Ciel tersenyum, ya, benar. Itu sebabnya, alih-alih mengirim pasukan independen kita sendiri, Patriark telah mengirimkan dukungannya dalam bentuk beberapa individu yang sama terampilnya dengan ksatria sementara tidak benar-benar menjadi ksatria. Seterampil ksatria sementara tidak benar-benar menjadi ksatria. Ciel, aku ingin tahu tentang apa standarmu untuk ksatria yang kamu bicarakan ini. Ivik mengakui, tidak berusaha menyembunyikan niatnya untuk mendapatkan ukuran mereka. Tapi Ciel hanya tersenyum cerah menanggapi pertanyaannya yang jujur, tentu saja, standarku didasarkan pada ksatria yang telah aku lihat saat tumbuh dewasa. Ivik tertawa, hoho, jika itu masalahnya, itu berarti para wanita muda ini sama kuatnya dengan Knights of the White Lion. Ivik belum pernah benar-benar ke perkebunan utama klan Leonhardt. Namun, Leonhardt dikenal sebagai klan bela diri terkuat dari semua klan di benua itu. Jika ini benar-benar pelayan pribadi yang telah dilatih langsung oleh keturunan Great Vermouth sejak usia muda, Ivik berpikir bahwa memang masuk akal bagi mereka untuk menjadi cukup terampil sehingga mereka dapat memandang rendah ksatria biasa. Tentu saja, ini adalah kesalahpahaman di pihak Ivik. Di antara semua pelayan pribadi yang melayani garis utama, tidak ada satupun yang memiliki keterampilan bela diri yang luar biasa pada atau di atas tingkat seorang ksatria. Misalnya, Nina, yang cukup beruntung dipilih sebagai pelayan pribadinya oleh Eugene ketika mereka berdua masih muda dan yang sekarang melayaninya sebagai kepala pelayan lampiran, meskipun dia memiliki keterampilan luar biasa dengan pisau dapur, dia tidak pernah memegang apapun lebih lama dari pisau sepanjang hidupnya. Ivik menghela nafas, memang. Saya mengerti apa yang Anda coba katakan. Namun, saya agak kecewa. Saya berharap Eugene Leonhardt yang terkenal akan datang untuk mengambil bagian dalam ekspedisi ini. Ya ampun, benarkah? Ciel menanggapi dengan pura-pura terkejut, ekspresinya tidak goyah sedikit pun. Ivik menganggukkan kepalanya dengan ekspresi menyesal saat dia menjawab, menilai dari rumor, Eugene Leonhardt sepertinya pemuda yang bandel. Dan sesuai dengan pahlawan, dia juga tampaknya memiliki kebencian yang kuat terhadap Demon Fog. Jika itu adalah seseorang seperti dia, aku berpikir pasti bahwa dia akan mengabaikan kehendak kekaisaran dan klannya untuk berpartisipasi dalam ekspedisi penaklukan ini. Ciel tertawa, hahaha. Meskipun Anda belum benar-benar bertemu dengannya, tampaknya Anda memiliki pemahaman yang jelas tentang Eugene, Sir Ivik. Kamu benar, Eugene egois dan keras kepala. Namun, kali ini, sepertinya itu tidak bisa dihindari. Hal yang sama berlaku untuk Nyonya Bijak Siena juga. Ah, itu benar. Aku memang mendengar bahwa Nyonya Bijak Siena juga tinggal bersama Hati Singa. Juga sangat mengejutkan bahwa dia juga tidak memilih untuk datang ke sini, kata Ivik sambil berpikir. Ini kasus yang sama dengan Eugene, Lady Siena tidak mempersiapkan seseorang seperti putri raksasa, Ciel menjelaskan, karena tujuannya adalah untuk membunuh Raja Iblis. Sepertinya dia tidak ingin memprovokasi Raja Iblis dengan membuat gerakan tergesa-gesa. Ciel memiliki lidah yang cukup terampil, pikir Siena sambil berusaha menjaga ekspresinya agar tidak berubah. Ivik tampaknya benar-benar yakin dengan kelancaran pidato Ciel. Menganggukkan kepalanya, dia berbalik untuk melihat Eugene dan bertanya, kalau begitu, Nona muda, bolehkah saya mengetahui nama Anda? Wanita muda. Apakah ini baru saja memanggilnya seorang wanita muda? Kemarahan mendidih jauh di dalam dada Eugene. Namun, setelah sampai sejauh ini, Eugene tidak bisa begitu saja membuat cerita yang berbeda. Jadi Eugene hanya bisa dengan paksa memegang pipinya yang berkedut marah. Namaku Eris, Christina adalah orang pertama yang memecah kesunyian. Itu adalah nama yang berbeda dari yang pertama kali mereka sepakati. Christina telah memutuskan di tempat bahwa akan lebih baik memberi Ivik nama lain daripada alias Chris yang jelas. Eris. Ivik mengulangi dengan bingung. Dan nama belakangmu. Kami telah melayani Leonhardt sejak kami masih muda, jadi kami tidak memiliki nama keluarga sendiri, klaim Christina. Jadi begitu, Ivik mengangguk, menerima alasan itu tanpa keraguan. Setelah memeriksa bahwa Ivik sepertinya tidak memiliki pertanyaan lebih lanjut untuk Christina, Sienna juga segera memperkenalkan dirinya, nama saya Sien. Sierra adalah nama samaran yang mereka putuskan pada awalnya, tetapi tampaknya Sienna juga memutuskan untuk mengubah aliasnya sedikit. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Meskipun melihatnya lagi, yang dilakukan Sienna hanyalah menempelkan suku kata pertama dan terakhir dari namanya, Sienna Merdain, bersama-sama, tetapi sekali lagi, Ivik tampaknya tidak memiliki kecurigaan. Bahkan, tidak masuk akal baginya untuk mencurigai bahwa Sienna yang bijaksana mungkin telah menyamar sebagai pelayan sejak awal. Aku Yuri, Eugene akhirnya meludah, melihat tidak perlu membuat perubahan lebih lanjut pada nama samarannya. Ini karena Eugene percaya bahwa itu akan terlalu menyedihkan dan menyedihkan jika dia dipaksa untuk menyembunyikan identitasnya. Secara alami, ketika dia mendengar nama itu, Ivik tidak merasa ragu untuk mengangkat kepalanya.
Pemikiran Ivik tidak cukup fleksibel baginya untuk membayangkan bahwa Eugene Leonhard mungkin benar-benar berpakaian silang sebagai seorang wanita dan menyamar sebagai pelayan pribadi keluarga utama untuk naik ke kapal ini. Jika perkenalan selesai, mengapa kita tidak masuk ke dalam, Charmaine, yang telah menyaksikan semua ini terjadi, berdehem dan membuat saran ini. Untuk beberapa alasan, Charmaine merasa kasihan dengan bagaimana mereka berbohong kepada Ivik. Kakak besar, wanita muda bernama Yuri itu tampaknya adalah individu yang sangat terampil. Dan ekspresi sombong dan temperamental di wajahnya juga sangat menarik, bisik Ivik. Charmaine mengerutkan kening, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Saya hanya memberikan pendapat jujur saya, Ivik membela diri. Berapa umurnya? Dia pasti lebih muda darimu, kan? Kakak besar, aku hanya bertanya karena penasaran, tapi pelayan pribadi keluarga utama. Apakah mereka diizinkan untuk jatuh cinta dengan orang luar? Jangan mengatakan sesuatu yang begitu menjijikkan. Tidak tahan lagi, Charmaine dengan cepat mempercepat langkahnya tanpa menatap mata Ivik. Ivik mendecakkan lidahnya karena kecewa sebelum menoleh untuk melihat kembali ke Eugene. Wing. Haruskah aku membunuhnya saja? Eugene berpikir saat hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Kalau dipikir-pikir, ada sesuatu yang sudah lama ingin aku tanyakan padamu sekarang, kata Ciel sambil dengan cepat melangkah di depan Eugene. Tindakannya dimaksudkan untuk mencegah Ivik melihat bagaimana ekspresi Eugene berubah menjadi cemberut. Ciel bertanya, nama panggilan Sir Ivik adalah Mercenary King, kan? Itulah yang semua orang memanggil saya, Ivik menegaskan. Meskipun benar bahwa itu di era seperti ini, di mana sulit bagi tentara bayaran untuk mencari nafkah, tidak ada tentara bayaran lain sekuat aku. Dunia damai tanpa perang besar. Satu-satunya medan perang di mana tentara bayaran memiliki ruang untuk melakukan perdagangan mereka adalah perselisihan wilayah antara para bangsawan. Jadi jika ada tentara bayaran yang ingin menghasilkan banyak uang, satu-satunya pilihan nyata mereka adalah pergi ke Helmut, di mana ada banyak pertempuran untuk diikuti. Lagi pula, berapa banyak pekerjaan untuk tentara bayaran yang bisa ada yang mudah dan menghasilkan banyak uang. Paling tidak, untuk pekerjaan dengan persyaratan keras pada tubuh, seperti menjadi tentara bayaran, gaji yang lebih tinggi juga datang dengan risiko cedera yang lebih tinggi. Seperti itulah medan perang Helmut. Tidak mudah bagi tentara bayaran manusia untuk bertahan hidup di medan perang di mana Demon Fog dan Demonic Beast berkeliaran. Dengan kata lain, di era saat ini, dunia tentara bayaran bisa dikatakan sedang mengalami resesi. Tetapi bahkan di era seperti itu, Ivik masih disebut Raja Tentara Bayaran. Ciel akhirnya bertanya, apa pendapat Anda tentang Sir Hamel, Sir Ivik? Ciel telah menanyakan pertanyaan ini untuk menghibur suasana hati Eugene saat ini. Dari apa yang Ciel lihat tentang dia, tampaknya wajar bahwa seseorang seperti Ivik Slat akan menghormati Hamel, yang telah membuat nama untuk dirinya sendiri sebagai salah satu pahlawan besar 300 tahun yang lalu. Ivik mengerutkan kening, Hamel. Apakah kamu berbicara tentang Hamel bodoh? Ciel mengangguk, ya, bukankah dia juga seorang tentara bayaran legendaris? Ivik berhenti, seperti katamu, Ciel, memang benar bahwa Hamel adalah tentara bayaran legendaris. Sepanjang sejarah, seharusnya tidak ada tentara bayaran yang mengesankan seperti Hamel. Ekspresi Eugene sedikit berkurang karena respons Ivik. Ciel mengangguk, seperti yang diharapkan, itu berarti Sir Ivik juga mengagumi Sir Hamel, kan? Ivik mengangkat bahu, tidak juga. Wajah Eugene perlahan mengeras saat dia mendengarkan penjelasan Ivik berikut. Aku menganggapnya sebagai, bahkan tentara bayaran legendaris, tapi aku tidak mengaguminya. Tidak, sejujurnya, aku tidak yakin Hamel bahkan harus dianggap sebagai tentara bayaran, bantah Ivik. Ciel tersentak, tapi bukankah kamu baru saja mengatakan dia adalah tentara bayaran legendaris? Yah, aku memang mengatakan itu, tapi Hamel yang bodoh, dia, Ivik ragu-ragu. Saya tidak mencoba mengabaikan prestasinya. Namun, prestasi itu tidak dicapai selama waktunya sebagai tentara bayaran, sekarang kan? Mereka dikumpulkan selama waktunya sebagai pendamping Great Vermont. Tusuk. Rasanya seperti tombak tebal baru saja ditusukkan ke dada Eugene. Ivik melanjutkan, tentu saja, aku pernah mendengar bahwa Hamel adalah orang yang luar biasa bahkan sebagai tentara bayaran, tapi... Yah, dia jarang menerima evaluasi yang baik dari sesama tentara bayaran, kamu tahu. Hamel dikenal membenci tentara bayaran lainnya, dan tentara bayaran juga membencinya kembali. Giliran Ciel yang ragu-ragu, ya, jadi begitulah. Ivik mengangguk, kamu mengerti maksudku, kan? Bagaimana saya harus mengatakan ini? Hamel adalah seseorang yang tidak memiliki cinta dan rasa hormat terhadap profesinya sendiri. Dia melecehkan tentara bayaran lainnya dengan memaksa mereka untuk bekerja sama dengannya, dan banyak perusahaan tentara bayaran akhirnya dihancurkan karena Hamel. Itu sebabnya aku tidak benar-benar mengagumi Hamel. Bahu Eugene bergetar saat dia menahan keinginan untuk mengatakan, apa yang sepertimu tahu. Dan, beraninya kau mulut seperti ini. Tapi apakah dia benar-benar dalam posisi untuk mengatakan ini? Sebenarnya tidak ada yang salah secara faktual dalam apa yang baru saja dikatakan Ivik. Namun,
Terkadang, seseorang yang mengatakan kebenaran tanpa kelalaian lebih menyebalkan dan menyebalkan daripada pembohong yang terang-terangan. Jika Anda ingin tahu siapa yang saya hormati, maka, daripada Sir Hamel, saya benar-benar mengagumi Sir Molon, aku Ivik. The Brave Molon, seberapa jantan gelar itu. Jika aku harus memilih satu hal yang paling aku sesali dan kecewakan sepanjang hidupku, itu tidak akan menghadiri Night March. Aku bahkan tidak berpikir untuk pergi karena aku mendengar bahwa itu akan diadakan di ujung utara benua yang jauh dan dingin, tapi untuk berpikir bahwa Sir Molon benar-benar akan muncul di sana. Ini pasti hanya membawa kepalanya sebagai hiasan. Meskipun Ivik menyandang gelar Raja Tentara Bayaran, alih-alih memandang Hamel, dia benar-benar mengagumi Molon. Dan apalagi yang dia katakan? Dia mengatakan bodoh itu lebih jantan. Orang bodoh dari bulu benar-benar berkumpul bersama. Eugene menggertakkan giginya saat dia berjalan di belakang Ciel. Nona Yuri, bolehkah saya bertanya mengapa Anda terus menggertakkan gigi? Ivik bertanya dengan prihatin. Itu kebiasaan, bentak Eugene kembali. Sebagai pelayan pribadi, bukankah seharusnya dia lebih memperhatikan penampilannya? Pertanyaan ini melintas di kepala Ivik sejenak, tetapi dia tidak memikirkannya terlalu lama. Pasti keterampilan Yuri sebagai seorang prajurit begitu bagus sehingga beberapa kekurangan diabaikan. Jadi, alih-alih menundanya, penegasan keterampilannya ini membuat jantung Ivik berdebar lebih keras. Jadi, Ivik, apa sebenarnya yang ingin kamu bicarakan denganku? Charmaine bertanya ketika mereka tiba di kabinnya yang luas, dan dia duduk. Jika memungkinkan, saya berharap pembicaraan ini akan disimpan hanya untuk kami berdua. Oh well, kurasa akan aneh bagimu untuk curiga terhadap keluargamu sendiri, kata Ivik sambil mengangkat bahu saat dia duduk di seberang Charmaine. Charmaine mengambil sesuatu dari kata-katanya, kamu tidak nyaman dengan Lord Ortus. Tapi kau bukan tipe orang yang akan mencoba mengitari otoritas Lord Ortus karena alasan yang begitu sederhana. Kamu seharusnya sudah menyadari hal ini, kakak, tetapi pada awalnya, Lord Ortus menutup mata terhadap penjarahan permaisuri bajak laut, kata Ivik menuduh. Tapi itu bukan keputusan sewenang-wenang Lord Ortus, kan? Charmaine membalas. Itu adalah keluarga kerajaan secara keseluruhan yang memaafkan tindakan permaisuri bajak laut. Tentu saja, itu mungkin masalahnya, tapi itu tidak seperti Lord Ortus memiliki hati nurani yang bersih ketika datang ke masalah permaisuri bajak laut ini, bukan? Selama setahun terakhir, permaisuri bajak laut sebagian besar menjarah kapal dagang sambil menghindari semua kapal resmi, kata Ivik sambil mendengus sambil mengepalkan jari-jari kedua tangannya. Tahukah Anda, ini tidak diketahui publik secara luas, tetapi kerabat jauh Lord Ortus menjalankan perusahaan pedagang. Haha, dalam hal ini, Lord Ortus cukup teliti. Dia benar-benar berhasil membersihkan semua jejak sehingga perusahaan tampaknya tidak memiliki hubungan kembali dengannya. Charmaine mengerutkan kening, apa yang ingin kamu katakan? Bukankah sudah jelas apa cerita lengkapnya? Perusahaan dagang yang terhubung dengan Sir Ortus tidak hanya melayani penjarahan permaisuri, tetapi juga benar-benar makmur. Secara kebetulan, jumlah upeti yang ditawarkan kepada Lord Ortus juga meningkat sekitar waktu itu. Dan jika itu hanya apa yang bisa dilihat di permukaan, apa yang tersembunyi di kedalaman yang tak terlihat? Ivik bertanya dengan sugestif. Bagaimana Anda mengetahui tentang masalah ini? Charmaine bertanya. Jika Anda ingin melakukannya dengan baik di puncak dan menjaga pijakan Anda perlu tahu bagaimana memanfaatkan tentara bayaran Anda dengan baik, kata Ivik puas. Alih-alih menjawab, Charmaine mengunyah cerutu yang ada di antara bibirnya. Dia tidak terlalu menikmati membicarakan hal-hal seperti ini. Ini karena hal-hal seperti itu yang berhubungan dengan kenyataan kotor jauh dari rasa kesatrianya sendiri, dan hanya ada sedikit romansa satu yang dapat ditemukan di dalamnya. Saya mengerti apa yang ingin Anda katakan, Charmaine akhirnya menjawab. Namun, bukankah masalah seperti itu ada karena keluarga kerajaan mengira mereka bisa menjinakkan permaisuri bajak laut? Sekarang permaisuri telah berbalik melawan keluarga kerajaan, tidak, seluruh negeri ini, mereka hanya bisa menjadi musuh. Itu mungkin masalahnya, tetapi kami masih belum dapat memastikan bahwa semua kesepakatan kotor antara permaisuri dan Lord Ortus telah sepenuhnya diselesaikan, Ivik memperingatkan. Sepakat, Charmaine mengulangi dengan curiga. Ivik menjawab, Anda mungkin memikirkannya seperti ini, bagaimana jika Sir Ortus memiliki desain di kursi yang lebih tinggi daripada yang saat ini dia duduki sebagai Grand Duke? Apakah Anda menyarankan bahwa Sir Ortus mungkin telah bergandengan tangan dengan permaisuri untuk merencanakan pemberontakan? Charmaine menuntut dengan keras dengan mata menyipit. Menanggapi intimidasi terang-terangan Charmaine, Ivik dengan cepat menggelengkan kepalanya. Aku hanya meningkatkan kecurigaanku denganmu karena aku biasanya cukup berhati-hati. Meskipun saya tidak berpikir hal seperti ini adalah semua yang tidak mungkin, Ivik bersikeras. Itu berarti Anda tidak punya bukti, Charmaine menunjukkan. Ivik mendengus angkuh, bukankah fakta bahwa dia berurusan dengan permaisuri sejak awal cukup bukti? Sambil diam-diam mendengarkan percakapan yang sedang berlangsung, Eugene mengingat apa yang dia lihat tentang Ortus selama Night March. Pada saat itu, Ortus tidak menyangkal bahwa semacam kesepakatan telah diatur antara Iris dan Simuin. Namun, meski begitu, dia tidak mengungkapkan bahwa dia juga telah membuat kesepakatan dengan Iris.
Yah, bisa jadi dia hanya tidak ingin mengekspos perilakunya yang memalukan. Itu juga pertama kalinya saya bertemu dengannya, Eugene mengakui. Konon, tujuan Ortus sudah jelas. Dia ingin meminta bantuan Eugene untuk menaklukkan Iris. Apakah itu semua demi Simuin? Atau hanya karena mereka gagal menjinakkan Iris? Itu mungkin beberapa alasannya, tapi... Jika Ortus benar-benar bergandengan tangan dengan Iris, dia mungkin mencoba memancingku ke dalam perangkap, Eugene menyadari. Dia tidak bisa memastikan hal ini, tapi itu masih sesuatu yang harus diwaspadai. Karena kamu sepertinya tidak suka mendengar tentang topik yang tidak pasti seperti itu, kakak, mengapa kita tidak membicarakan sesuatu yang berbeda? Ivik menyarankan sambil mencondongkan tubuh ke depan. Permaisuri sebenarnya sedang menggali dasar laut. Charmaine mengangkat alis, menggali dasar laut. Sepertinya dia mencari sesuatu yang terkubur jauh di bawah laut, ungkap Ivik. 1. Romantis dalam arti, kualitas atau perasaan misteri, kegembiraan, dan keterpencilan dari kehidupan sehari-hari.